الذي أسرى بعبده ليلة والحمد لله وسبحان الله الذي عرج بعبده إلى السماء العلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Laulahu, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat bagi kita, mungkin kita belum melafazkan la ilaha illallah sampai hari ini. Mungkin belum mengenal sosok rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan lakal hamdu ya rabbana, puji syukur ya Allah atas iman yang Engkau anugerahi kepada kami. Dan semua syukur ini adalah buah karya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul malam ini adalah salah satu keberhasilan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, saya cintai. Al-alim, juga beliau ini selain al-alim juga sahibur riasah, bupati kita. Jarang-jarang ada orang bisa tetap menjaga nilai keulamaannya sedangkan dia sedang menjadi pemimpin suatu negeri. Semoga Allah membersamai langkah-langkah beliau, Bapak Bupati Dr. Andes Arwad Sadat MAG. Biasanya kalau ada orang sudah jadi pejabat, sudah nggak sempat ngajar di majelis. Tapi saya dapat kabar dan langsung pun bertanya ke beliau, masih menjaga majelis. Mata Allah fi hayati, amin ya rabbal alamin. Begitu juga mitra-mitra beliau, ketua DPRD, Dandim, Kapolres, semua yang berkarya mengabdi untuk negeri kita. Semoga Allah ilhami mereka al-amanah wal adalah, amanah dan keadilan, amin ya rabbal alamin. Wa khusul khusus syekhi, guru kami Kiai Haji Hasan Al-Basri. Tadi saya mengambil berkah sanad sahih Muslim dari beliau, karena beliau langsung mengambil kepada Asy-Syaikh Kiai Haji Syansuri Badawi, murid langsung daripada Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, ya. Begitu juga Guru Abdul Hakim, ya. Dan semua para kiai, pimpinan pesantren, dan siapapun yang berkhidmat, apalagi yang hadir di depan saya. Kedinginan nggak? Ya, tadi ada anak-anak kecil menangis, ya, Masya Allah. Semoga si anak menjadi anak yang soleh-solehah, amin ya rabbal. Siapapun yang hadir, tiupan angin tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tiada angin mengenai wajah kita, tubuh kita, kecuali telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali ada seorang sahabat mengatakan angin sial. Lalu Nabi SAW menegurnya dan mengatakan, la tasubbur rih fa innahu ma'murah, fa innaha ma'murah. Di riwayat lain, fa innaha min nafasir rahman. Jangan kamu sial-sialkan kutuk angin yang berhembus. Jadi sebenarnya masuk angin ini kalau maksudnya mengutuk angin nggak boleh, ya. Kenapa? Karena angin itu min nafasir rahman, ma'murah. Dia hembusan Allah yang maha kasih dan merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini musim hujan ya, tapi semoga nggak hujan, amin. Kalau hujan kabur nggak? Amin. Waktu saya di salah satu tempat di Kalimantan, emang kita suruh kabur, kalau mundur ya. Tapi ceramahnya kita kencengin, ya, suaranya kita kencengin. Baik jamaah pecinta Allah, pecinta Rasulullah SAW, kita hadir malam ini tiada lain tiada bukan karena cinta kepada Allah, betul nggak? Cinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkumpul karena cinta kepada baginda itu adalah ibadah. Menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah juga. Dan malam ini kita akan mengisahkan kisah-kisah beliau. Mau diceritakan nggak? Karena setiap tahun ada yang ceramah maulid dan ceramah Isra Mi'raj langsung ke hikmah, kisahnya tidak ada. Itu kurang dianjurkan. Karena perintahnya dalam Al-Quran, waqsusil qasasa, hendaklah engkau sampaikan kisah, cerita yang sebenarnya, karena di dalam kisah itu dapat ibrah. Kita langsung mulai saja dari beberapa kumpulan riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW 3 tahun sebelum hijrah beliau mendapatkan musibah luar biasa. Istri tercintanya, yang mana semua anaknya dari sang istri, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jika ada di antara yang hadir ini Habibah, Syarif, Syarifah, maka yang saya ceritakan adalah neneknya mereka, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidatuna Khadijah wafat 3 tahun sebelum beliau hijrah. Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang pertama yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hartanya, waktunya, modalnya, semuanya habis untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada istri manapun di dunia saat ini yang punya pengorbanan seperti Sayyidatuna Khadijah. Meskipun ibu-ibu nggak bisa menjadi Sayyidah Khadijah, minimal ambil semangatnya mendukung suami untuk agama, itu disebut warisan rohani Sayyidah Khadijah. Ini ibu-ibu kalau bapak ngaji dimarahin nggak pulang kalau telat? Beneran. Kalau bapak-bapak ini pulang jam 12, jam 2 pulang pengajian, boleh nggak? Beneran. Kalau bapak-bapak ini ngeluarin hartanya untuk berjuang, berdakwah, membantu masyayikh, membantu orang-orang berdakwah, ibu-ibu ini nggak, wajahnya langsung ini nggak, bang, kalau orang Banjar pakai ulun, pikirkan ulun bang, makan anak kita gimana bang? Nah, ini namanya nggak mendukung. Yang paling penting bapak-bapak ini, selain khidmat untuk dakwah, khidmat kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Istri nggak boleh larang. Itu namanya warisan rohani Sayyidah Khadijatul Kubra. Gimana ibu-ibu? Kalau abang-abang di depan nih bantu ibunya, bantu saudaranya, ini nggak sebel nggak? Jangan sebel ya. Itu bagian daripada mengikuti warisan Sayyidah Khadijah. Tidak lama setelah itu meninggal juga Sayyidina Abu Talib. Ulama kita berbeda pendapat mengenai apakah beliau ini meninggal dalam keadaan iman atau kafir. Ya. Sampai hari ini tidak ada kata sepakat. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Itu adalah ayahanda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abu Talib meninggal kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Maka yang menanggung
dan menjaga, mendidik Sayyidina Muhammad SAW adalah Abu Talib. Abu Talib lah yang pertama kali tahu bahwa Sayyidina Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ketika Sayyidina Muhammad muda, masih anak-anak, diajak untuk belajar berdagang, berniaga ke tanah Syam. Sampai di tengah jalan, ternyata diundang oleh seorang pendeta yang kita sudah tahu namanya. Siapa namanya? Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah ini, beliau seorang Nasrani yang muwahhidin. Nasrani yang hanya menyembah Allah, tidak menyembah Nabi Isa. Beliau hanya menyembah siapa? Menyembah Allah. Di dalam Injil yang dia punya, saya tidak tahu Injil hari ini. Jadi kalau ada perbedaan, itu tidak urusan saya. Tapi disebutkan dalam kitab-kitab turas kita, Bukhairah mendapatkan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Maka dia berdoa, ya Allah yang Maha Esa, izinkan aku bertemu dengan Nabi akhir zaman. Maka sang pendeta pun menyiapkan. Jadi dia punya gereja, kanisahnya di tepi jalan. Setiap ada kafilah dari Mekah lewat mau ke Syam, dia pasti lihat. Setiap hari dia lihat ada kafilah yang lewat di musim-musim tertentu. Bertahun-tahun, mulai dari wajahnya masih segar, rambutnya belum beruban, badannya masih kuat. Bukhairah memperhatikan siapa kafilah itu, karena disebutkan di situ bahwa sang calon nabi berasal dari negeri yang baik, penuh berkah, banyak pohon kurmanya. Jadi dia sudah mulai tahu. Maka dia punya gereja antara Madinah dan negeri Syam. Sudah bertahun-tahun, kulit pun sudah mulai menua, rambut sudah mulai beruban. Di saat itulah beliau terkejut. Di ujung sana ada satu kafilah. Kafilahnya tidak terlalu ramai, tapi di atasnya selalu ada awan mengikuti. Ternyata Bukhairah membaca dalam kitab yang dia punya, Nabi akhir zaman selalu diikuti oleh awan, sehingga dia tidak punya bayang-bayang. Apa kata Bukhairah kepada semua murid-muridnya? Wahai murid-muridku, siapkan makanan terbaik, sambutlah sang Nabi. Tapi dia belum lihat, masih jauh. Kalau kita tinggal di padang pasir, kita akan bisa lihat orang dari jauh, dari ufuk selatan. Bergerak tambah dekat. Tiba-tiba tidak biasanya Bukhairah menyambut kafilah dari Arab. Diajaklah makan semuanya. Sebentar-sebentar dia keluar, dia lihat adakah awan di atas gereja. Ternyata tidak ada. Maka dia masuk lagi, dia tanya kepada Abu Talib, pemimpin kafilah, wahai Abu Talib, adakah orang yang belum engkau ajak makan bersama kami? Abu Talib mengatakan enggak ada. Kata Bukhairah, tidak mungkin, pasti ada. Lalu Abu Talib garuk-garuk kepala dan mengatakan, oh iya, itu ponakan saya, anak bawang. Disebut anak bawang, masih anak-anak, belum balik. Namanya Muhammad, itu anak saya. Maka kata Bukhairah, wahai Abu Talib, tunjukkan aku siapakah anakmu itu. Maka datanglah beliau bersama Abu Talib ke tempat Sayyidina Muhammad yang masih muda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Bukhairah melihat di atasnya masih ada awan. Lalu Bukhairah mengatakan, yang aku tahu, orang yang selalu diikuti awan, ayah ibunya sudah tiada, kakeknya juga sudah tiada. Maka beliau bertanya, ya Abu Talib, hadza laisa min waladik, ini bukan anakmu kan?
Apa kata Abu Thalib? Iya, sebenarnya dia anak dari adikku, yaitu Abdullah. Tufiya wa huwa fi batni ummi. Abu Thalib mengatakan, Abdullah saudaraku, adikku sudah meninggal, sedangkan sang Muhammad muda, sang Muhammad kecil masih di dalam perut ibunya, Sayyidah Aminah. Kira-kira gimana, Bu? Lagi hamil, bapaknya meninggal, sedih nggak? Ya, kalau dibayang-bayangin gimana? Nangis nggak? Nangis kita kalau bayangin kisah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada orang di dunia ini yang paling sedih kisahnya melebihi kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah dialog yang panjang antara Abu Hurairah dengan Sayyidina Muhammad, tapi dirahasiakan. Yang dizahirkan dalam riwayat yang saya dapat, yang kita dapat hari ini, yang tertulis dalam kitab As-Sirah Nabawiyah hari ini, hanyalah kalimat ujungnya. Apa itu? Kata Abu Hurairah, hai Abu Thalib, ini bukan orang biasa. Hadza sayyidul anbiya wal mursalin. Ini penghulunya para nabi dan rasul. Berarti Abu Thalib sudah tahu bahwa anak muda ini siapa? Seorang nabi. Dan beliau mengangguk. Lalu Abu Hurairah mengatakan, wahai Abu Thalib, aku khawatir jika engkau bawa dia ke negeri ahli kitab, sayaqtulunahu, mereka akan bunuh Muhammad muda, karena mereka tahu ciri-ciri sang Muhammad, Nabi akhir zaman. Lalu gimana? Pulangkan dia segera. Maka dipanggillah salah satu keluarga dari Abu Thalib untuk menemani baginda Nabi Muhammad muda Sallallahu Alaihi Wasallam dipulangkan ke Mekah. Berarti Abu Thalib sudah kenal siapa Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah kenal. Namun ada sedikit penghalang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abu Thalib saat sakaratul maut didatangi oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi nabi yang dikenal oleh orang-orang, kenabiannya sudah dibuka. Apa kata beliau? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, bacalah la ilaha illallah sehingga menjadi hujjah antara aku dan Rabbku. Dia baru mau menjawab, lisannya mau bergerak, tiba-tiba dipotong oleh Abu Sufyan, dipotong oleh yang lain-lain. Akhirnya beliau tidak sempat berkalam lalu meninggal nazar. Wallahu a'lam bagaimana wafatnya Abu Thalib. Apakah dia wafat dalam iman atau dia wafat dalam keadaan syak? Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berdoa semoga sebelum wafat ada yang membimbing baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau saya pribadi meyakini Abu Thalib seorang mukmin, walakin lam yuzhir bi imani, tapi belum menzahirkan imannya. Ya, semoga pendapat ini benar. Kalaupun salah, tidak masalah. Ya. Lalu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah 10 tahun berjuang di Mekah, diam-diam berdakwah. Beliau tidur-tiduran di salah satu rumah bibinya yang masih bagian dari Masjidil Haram. Ya, dinding-dindingnya bagian dari Al-Masjidil Haram. Di saat antara tidur dan jaga, disebutkan di riwayat Anas ibn Malik dan riwayat-riwayat yang lain,
bahwa Sayyidina Muhammad SAW, begitu juga Abu Hurairah, didatangi malaikat Jibril dan Mikail, dibelah dadanya, dibuka. Yang belah manusia atau malaikat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambillah jantungnya, dibersihkan. Waktu kecil Nabi Muhammad SAW juga dibersihkan kolbunya. Waktu kecil ada 2 bintik hitam dibersihkan. Sedangkan ketika beliau malam yang barusan saya ceritakan, tidak diceritakan ada bintik hitam. Dibersihkan saja. Jika ada kaca dibersihkan, dia mengkilap. Kalau dia sudah bersih, dibersihkan lagi, dia tambah mengkilap. Akhirnya dituangkan ke dalam kolbunya ma'ul hikmah, ma'ul iman, air anugerah, yaitu air iman. Itulah yang membuat kuat baginda Nabi Muhammad SAW. Jantung itu kalau kuat, tubuh kita kuat. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila kolbu, jantung itu kuat, semuanya kuat. Akhirnya dibawalah yang bernama Buraq. Pernah dengar nama Buraq? Bukan nama pesawat. Buraq itu bahasa Arab dari kata barq. Yakadul barqu. Apa arti barq? Kilat. Kilat itu lebih cepat daripada bunyi petir, bunyi apa kalau orang sini nyebutnya? Hah? Bunyi kalau ada petir terus suaranya itu namanya apa? Geledek. Gluduk. Ah, gitulah ya. Itu suara dia bergerak 1 detik, 2 detik, 3 detik baru sampai di telinga. Tapi cahayanya lebih dahulu. Maka Buraq itu kecepatannya melebihi cahaya petir itu. Di mana matanya jatuh, disitulah kakinya mendarat. Di saat baginda Nabi Muhammad SAW naik, itu Buraq bisa diajak ngobrol. Itu kendaraan semua nabi-nabi, 124.000 nabi, sebagian besar mereka pernah mengendarai Buraq ini. Maka dia biasa aja, biasa seperti mempunyai penumpang orang biasa. Akhirnya ditegur oleh Sayyidina Jibril, hei Buraq, ma rakibaka afdal min hadzal khalq. Tidak ada sepanjang engkau bertugas. Jadi Buraq ini punya tugas, ada time flightnya dia, jam terbangnya ada dia. Yang boleh mengendarainya cuma nabi dan rasul. Enggak nabi, enggak rasul, enggak boleh naik. Itu kendaraan pesawat alam semesta paling canggih, belum ada lawannya sampai hari ini. Hatta Amerika, Israel belum bisa lawan. Ya. Adakah mereka punya kendaraan sejauh mata memandang sampai di situ? Kan belum ada. Baru ada di film kartun ya. Akhirnya sang Buraq yang tadinya lengah, dia menggunakan gemeteran. Itulah pertama kali Buraq berkeringat. Buraq bisa berkeringat. Berarti Buraq ini makhluk hidup. Wallahu alam seperti apa hakikatnya. Lebih besar daripada keledai, lebih rendah daripada bighal ataupun khail, kuda. Wallahu alam, gak usah kita bayang-bayangkan. Tapi itulah pertama kali dia menggigil. Ternyata yang sedang mengendarainya adalah seorang penghulu alam semesta. Ini terjadi seperti baginda Nabi Muhammad SAW naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud bergetar. Kalau tadi saya naik mobil Pak Bupati nggak ada bergetar. Yang bergetar pas cuma hidup. Itu bukan karena saya duduk, karena dia lagi di starter ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau naik mobil Pak Bupati nggak?
Wah, kalau itu antum bergetar karena grogi, ya. Terbanglah si buruk. Pertama dia sampai, dia turun di suatu tempat yang dimana dikuburkan Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabinya Bani siapa? Bani Israel. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Famarartu biqabri Musa faiza huwa qaimun yusalli fi qabri. Nih perhatiin, orang wali-wali Allah, nabi-nabi Allah bukan tidur di alam kubur, mereka beraktivitas di alam kubur. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan hadis-hadis lain menyebutkan dengan lafaz yang berbeda. Saya pakai salah satu lafaznya. Faida, tiba-tiba aku lihat Nabiullah Musa qaimun yusalli, beliau berdiri sedang sholat fi qabri, di dalam kuburnya. Jadi kalau kita ziarah ke para aulia Allah, dia bukan lagi tidur, enggak. Alhamdulillah tadi sebelum sampai di sini saya ziarah dulu di pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, di walidnya dua kiai kita ini, Syekh Ali bin Abdul Wahab, ya. Nah, kalau orang yang ruhaninya sudah sadar, dia akan sadar lagi ziarah ketemu siapa. Cuma kalau ruhaninya belum sadar, diberikan itu bisa kaget. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu jamaah yang makan Allah, setelah wafat, setelah meninggal, sholat cari apa? Cari pahala. Itu sholat apa itu? Nabi sudah dijamin oleh Allah, kok masih sholat di dalam kubur? Maka sholat itu ada dua jenis. Pertama namanya sholat taklif. Coba dihafalin, sholat apa namanya? Taklif. Kallafa yukallifu taklifan. Sholat taklif, tugas, beban, kewajiban. Sholat 5 waktu itu disebut taklif. Makanya sebagian dari kita masih merasa sholat subuh itu beban. Benar ya? Capek-capek siang hari sholat 4 rakaat zuhur, capek-capek udah mau pulang kerja sholat 4 rakaat, masih ada rasa malas walaupun sedikit terbersit, karena disebut taklif. Apa arti taklif? Tugas dan beban. Apa artinya? Tugas dan beban. Kalau tugas beban, betul rasa dibebani. Makanya ulama kita mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hadis Nabi, kalam Sayyidina Umar. Matikan dirimu sebelum mati. Sayyidina Musa masih sholat di alam kuburnya, padahal dia sudah wafat secara fisik. Lalu sholat apa itu? Itulah sholat setelah mati. Kalau sholat setelah wafat disebut dengan sholat ta'rif. Apa arti sholat ta'rif? Sholat ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat kan masih karena pengen ini, pengen itu. Ada yang baru pulang umroh, nyampe depan Ka'bah minta rezeki, ya boleh sih, cuma eman-eman. Kalau nyampe depan Ka'bah, itu tempat dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW dulu tawaf. Seharusnya minta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah dekat kepada Allah yang maha berrezeki, terbersit sedikit rezeki datang, insya. Cuma karena kita ini masih jauh dari Allah, sama Allah itu suka pakai transaksi. Ya Allah, saya sedekah sekalian, balas dong 10. Ya Allah, saya sholawat sekian, nanti beliin dong mobil.
Masih begitu. Nggak ada yang sholawatnya tulus kecuali sedikit. Jadi kita sama Allah ini masih hitung-hitungan, sedangkan Allah memberi kita tidak pernah hitung-hitungan. Ada yang pernah kena COVID kemarin pakai oksigen, tabung oksigen. Satu tabung itu berapa harganya? Mahal sekali ketika orang semuanya kena. Hampir semua kena, cuma 1-2 nggak kena. Itu banyak orang yang sudah menghembuskan nafas terakhir karena tidak ada tabung oksigen. Mahal. Sekarang malam ini sadar tidak sadar kita sedang menghirup oksigen itu dengan gratis, dan Allah tidak pernah minta dibayar. Allah nggak pernah minta bayaran, tapi kita kalau beramal selalu minta dibayar. Makanya belum dekat-dekat kepada Allah, karena hubungan dengan Allah hubungan transaksi. Coba kalau sama teman hitung-hitungan, mau dekat nggak sama dia? 5.000 aja dihitung, mau dekat nggak sama dia? Sulit dekat sama orang begitu. Tapi kata orang Jawa, orang Padang begitu, orang kampung saya katanya. Benar Pak Bupati? Nah, enggak lah ya, itu cuma image aja. Sama kata orang Batak itu keras. Enggak, saya ketemu orang Batak lembut-lembut ada. Orang Jawa itu apa? Kalau Jawa pembunuh berdarah dingin. Oh, enggak juga. Ketemu juga tuh Jawa-Jawa yang kalau ngomong depan keras ada juga ya. Nah, itu cuma image aja yang dibuat masyarakat. Enggak enak. Temenan sama orang hitung-hitungan tuh enggak enak. Allah itu nggak suka dengan hamba yang hitung-hitungan sama dia. Maka kalau zikir nggak usah kemudian ngarep-ngarepin sesuatu, udah zikir aja, ya. Mencari perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat apa? Sholat Nabi Musa tadi? Taklif atau ta'rif? Taklif merasa beban cari pahala, transaksional. Ta'rif mencari kedekatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi dapat kabar dari Pak Bupati, kalau guru-guru di pesantren gajinya mulai dari 200.000, paling tinggi 800.000. Saya garuk-garuk kepala karena 10 tahun lalu saya ngajar di pesantren, gaji saya sudah 2,5 sampai 3 juta. Pesantren mahasiswa. Tadi kita dengar kaget, hanya 200.000, Masya Allah. Tapi karena guru-guru itu ngajar tidak karena si duit 200 dan 800. Ada orang bergaji 5 juta, 10 juta belum umroh. Si tuan guru sudah umroh semua, bener ya? Hampir semua sudah umroh. Gimana? Masuk akal nggak? Orang gaji 200 umroh gimana? Ternyata rezeki itu bukan hanyalah gaji. Rezeki itu yang Allah beri. Yang Allah beri nggak ada pintunya. Yang ngasih-ngasih pintu kan kita, ya. Jadi mulai malam ini kita belajar kepada Sayyidina Musa. Sholatlah untuk mendekat, mencari perhatian Allah, bukan lagi bertransaksi mencari pahala saja, tapi lebih tinggi daripada itu. Lalu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, kata beliau sedang bercerita kepada para sahabat, seandainya aku sekarang di daerah itu, aku akan tunjukkan di mana kuburan Nabi Musa itu. Alhamdulillah kami pernah ke Israel, ke Palestina, dan ke masjid dan kuburan Nabi Musa. Cuma saya nggak yakin itu kuburannya. Mungkin itu nampak tilasnya atau apapun, wallahu a'lam bishawab. Setelah itu Sayyidina Muhammad SAW sampai di depan Al-Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga nanti di antara kita ada yang diizinkan juga ke sana. Amin. Rabbal alamin. Cuma rumit sekali. Indonesia dan Israel tidak punya kerjasama. Jadi kita ke sana mau ke Palestina,
bayar visanya ke Israel. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita kumpulkan uang di sini kirim barang ke Palestina, itu tertahan di Israel. Jadi kalau mengumpulkan dana untuk membantu kawan-kawan saudara kita di Palestina, saran saya lewat pemerintah, aman, langsung masuk. Insya Allah. Sampai di Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa, Aqsa artinya jauh, masjid yang jauh dari Mekah, itu artinya Aqsa. Sampai di Aqsa, Sayyidina Muhammad SAW memarkir itu buruk, yurbituhu kama rabitahul anbiya. Nabi SAW mengikatkannya di tempat di mana dulu para nabi mengikat talinya. Ketika masuk ke dalam masjid, ternyata sudah ada 124.000 arwah para anbiya dan mursalin, para nabi dan para rasul. Itu para nabi yang termasuk Nabi Musa tadi, itu ada di sana. Secepat kilat, karena ruh itu tidak punya tubuh begini lagi, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Jadi ruh itu lebih cepat daripada cahaya. Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW diperintahkan untuk jadi imam. Coba bayangin Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya sudah wafat, makmunnya sudah meninggal. Itu gimana tuh? Percaya nggak? Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya siapa? Orang yang sudah wafat. Itu dihidupkan sejenak. Para anbiya, nabi-nabi semua dari dulu sampai sebelum beliau, 124.000, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, turun. Semuanya mereka ikut sholat menjadi makmum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah sah semua nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hampir semua nabi berdoa, ya Allah jadikan aku umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah minta doa begitu nggak? Waktu masih di perut ibu, ada yang ingat nggak? Waktu masih di alam ruh, ada yang ingat? Saya juga nggak ingat. Sama-sama nggak ingat kita. Itulah alasan Allah kirim para rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rasul-rasul dikirim? Supaya kita ingat dengan itu. Tapi ingatnya bukan dengan ini, karena otak kita tidak mampu mengingat kecuali yang pernah kita lalui di dunia. Yang punya memori dengan alam ruh kita ini, maka ruhani dan qalbulah yang mampu mengingat, insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang berkata, tujuannya para rasul itu mengingatkan kembali itu. Oleh karenanya, ilmu yang paling tinggi di alam semesta ini, ilmu tentang ruh yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu ini hanya dibagi sedikit, tidak diobral. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kecuali sedikit, namun karena Allah yang berkalam sedikit, sedikitnya Allah itu banyak. Pengusaha di Jambi kalau bilang uangnya sedikit, berapa duit? Ini kan lagi rame nih di TV, ada bakal calon presiden, dulu ada MOU dengan kawannya 50M. Itu 50M itu sedikit atau banyak Bapak Ibu? Banyak apa dikit? Udah pernah megang belum? Itu banyak Pak. Kalau bangun pesantren di sini dapat berapa Kiai? Udah dapat berapa? Satu gedung itu berapa tuh? 1M. 50 gedung pesantren, 50M, Masya Allah. Banyak apa dikit? Ya, kita buat apartemen ke atas segitu ya.
Tapi bagi orang kaya 50 itu batuk dong keluar. Orang-orang kaya Indonesia benar-benar kaya. Saya nggak usah sebutlah kekayaan mereka berapa ya. 50 M itu sedikit bagi mereka. Biaya berpolitik di Indonesia lebih daripada 50 M. Bagi mereka sedikit, batuk doang. Itu baru orang kaya Indonesia. Zat yang maha kaya di alam semesta, kalau bilang dikit, banyak apa dikit? Banyak. Maka ketika Allah mengatakan aku tidak beri kalian ilmu ini kecuali sedikit, itu banyak sekali. Berjilid-jilid kitab tentang itu dan belum selesai sampai kiamat. Itu puncak ilmu. Para arwah anbiya, nabi-nabi dan rasul semuanya jadi makmum. Itulah pernyataan sahnya mereka sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para nabi ngejar jadi umat Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak berbangga jadi umat Nabi Muhammad SAW? Akhirnya beliau sholat, mimpin sholat 2 rakaat. Mimpin sholat 2 rakaat. Inilah sejarah barangkali, mungkin bukan pertama, tapi terbesar di alam semesta. Orang hidup diikuti oleh yang sudah wafat. Maka muncullah kaidah di situ. Jangankan orang hidup mengambil manfaat dari yang sudah wafat, yang wafat pun boleh dapat manfaat dari yang hidup. Jadi jangan heran ke sebagian aulia-aulia Allah itu kalau lagi ngajar, Allah izinkan sebagian aulia yang sudah wafat hadir. Pendek cerita, karena kalau bahas-bahas tentang begini agak mengerikan nanti ya, takut jadi horor. Lalu beliau naiklah ke langit. Ternyata dari bumi ke langit ini disebut dengan bainas samawati wal ard. Apa sebutannya? Bainas samawati wal ard, negeri antara. Disebut dengan alam bainiyah. Itu jauh sekali tuh sampai ke atas. Jauhnya bukan main. Dalam beberapa risalah-risalah disebutkan di alam antara langit dan bumi itu ada beberapa jin-jin bersayap yang dulu terusir dari bumi, mereka tinggal di antara itu. Kalau mereka jin kafir, itu biasanya satin orang-orang yang sedang tirakatan, riadohan tapi nggak berguru, nggak kuat akidahnya. Nah, itulah yang pernah datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, thariqat yang dianut oleh Syekh Ali. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, cahaya yang berlipat-lipat, lalu mengatakan, ya Abdul Qadir Jilani, anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu, engkau hambaku. Mirip-mirip seperti dialog Nabi Musa. Ana rabbuka, karena itu dialog begitu. Ternyata setelah itu sang cahaya berkalam, mulai detik ini aku halalkan semua yang haram bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani sadar, hei yang menyamar jadi Tuhan, hei iblis laknatullah, pergilah engkau. Sebelum si cahaya palsu pergi, dia tanya, Abdul Qadir, dari mana engkau tahu aku ini iblis? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Aku tahu engkau iblis karena engkau berkalam di akhir. Semenjak saat ini, setelah engkau menjadi wali Allah, syariat diangkat darimu tidaklah berlaku. Semua yang haram halal bagimu. Saat itulah aku tahu engkau adalah iblis. Hati-hati. Orang belajar hakikat biasanya sampai kepada godaan ini. Ini hati-hati Bapak Ibu. Siapapun mengajarkan ilmu hakikat lalu mengatakan tidak usah sholat lagi, Allah sudah ada di dalam diri, ya, itu iblis itu. Ya, tidak usah lagi begini, tidak usah lagi, syariat sudah nggak berlaku. Kenapa?
sayalah sang Muhammad, di dalam diri saya ada Rasul Muhammad. Kan ada juga yang ngaji begitu. Ya, ini bahaya. Itu iblis yang masuk. Guru hakikatnya bukan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi siapa? Al-Iblisi, Al-Azazili. Wah, itu nama tarekatnya tuh. Keren ya nama tarekatnya. Apa nama tarekatnya? Tarekat Azaziliyah. Itu nama asli daripada iblis. Nauzubillah min dzalik. Dan dia sampai sekarang tidak berhenti bekerja. Iblis itu panjang umurnya, Bapak Ibu? Panjang, bener? Saya mau tanya, kalau ada nabi yang dipanjangkan umurnya, percaya nggak? Siapa nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah? Nabi Khidir, percaya nggak? Ya, dulu Imam Ibnu Athaillah berjidal dengan orang semasanya, berdebat. Apa kata orang di masanya? Masa Nabi Khidir hidup, udah mati kali ya. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Apa jawaban Imam Ibnu Athaillah, pengarang hikam? Wahai Tuan Syekh, menurut kamu iblis itu kekal atau tidak? Apa jawabannya? Iya. Apakah sulit bagi Allah mengekalkan seorang nabi dibandingkan mengekalkan seorang iblis? Langsung dia menilawannya. Gimana kira-kira? Lebih mudah mana bagi Allah mengekalkan seorang Nabi Khidir atau mengekalkan seorang iblis bernama Azazil? Mana yang lebih mudah bagi Allah? Nabi Khidir. Maka ijma' ulama ahli zikir, ahli rohani, ahli tasawuf bahwa Nabiullah Khidir dari kalangan Ahlussunnah nih ya, beliau hayyan baina azhurina, beliau masih hidup di antara kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Lalu naiklah beliau sampai di langit pertama. Itu langit, coba udah lihat langit belum? Udah lihat? Ada pintunya nggak? Nggak lihat ya? Saya juga nggak lihat. Tapi kalau dikasih lihat bisa. Dulu ada seorang filosof di zaman pra Yunani, namanya Pythagoras, yang menjadi teori kalau kita lagi mencari jumlah luas daripada segitiga sama sisi, ya. Pythagoras ini ternyata murid dari Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Ada ditulis dalam kitab Syahrastani, kitab Al-Milal wan Nihal, atau terhubunglah minimal dengan Sayyidina Sulaiman. Pythagoras itu nggak makan hewan, nggak makan kacang. Hampir setiap hari puasa. Beliau kalau lagi zikir bisa dengar bulan zikir. Kalau ada komet lewat dia dengar subhanallah, itu komet baca subhanallah dia tahu. Mars zikirnya apa, itu beda dengan bulan. Venus zikirnya apa dia dengar. Mungkin juga dia seorang nabi, wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu apakah beliau nabi itu tidak. Yang pasti beliau seorang filosof. Nah, ketika Sayyidina Muhammad SAW naik, itu beliau tidak hanya mendengar, lebih daripada mendengar, beliau lihat pintunya. Ternyata di langit itu ada pintunya. Jadi kalau ada orang merasa naik ke langit tapi nggak lewat pintu ini, kita curiga mungkin itu langit-langitan. Kata penjaga langit, khazinus sama, man anta? Yang ditanya Sayyidina Jibril. Nabi Muhammad penumpang nggak ditanya. Jadi penumpang nggak ditanya karena pejabatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ditanya Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril belum dicipta apa-apa, baru dicipta langit dan bumi. Itu Sayyidina Jibril udah sering turun di langit bumi, sudah sering lewat pintu itu. Udah berapa ribu tahun lamanya dia bolak-balik, masih ditanya. Akhirnya Bapak Ibu ini kalau ada yang pejabat orang kaya ditanya sama security, ditanya sama orang-orang di meja tempat terima tamu, jangan putus ya. Ingat kisah Sayyidina Jibril. Beliau biasa aja, mana anta? Baru udah sering. Apa kata beliau? Ana Jibril, saya Jibril. Itu belakangmu siapa? Oh, belakang saya Muhammad.
Muhammadnya mana? Muhammad banyak. Oh, ternyata di langit tahu bahwa Muhammad itu banyak. Ini yang hadir ini nggak tahu nih berapa banyak orang Muhammad namanya nih. Panggilannya lucu-lucu, ada Mamat. Ya, ya benar, Ahmad ya. Sama di Turki itu Muhammad dipanggil Mehmet. Mehmet itu bukan penghinaan, tuh bahasa mereka, lahjat mereka. Apa kata Sayyidina Jibril? Itu Muhammad waqad bu'itsa ilaih. Itu Muhammad yang dapat tugas kerasulan, kenabian. Akhirnya dibuka pintu langit. Pas dibuka pintu langit, ketemulah manusia modern pertama di alam semesta, Sayyidina Adam alaihis salam. Berarti sebelum Nabi Adam sudah ada manusia. Nah, di kampungnya Pak Bupati Banjar, termasuknya kampung Kiai Abdul Hakim, Kiai Hasan Basri, di mana Kiai di Barabai, ya, di Barabai, di Banjar itu ada tambang batu bara, bener, masih ada. Batu baranya berumur lebih daripada 10 juta tahun yang lalu. Itu batu bara tercipta dari apa? Fosil apa? Pohon, hewan. Ini kan kalau hewan bisa jadi minyak. Itu pohon. Pohon yang ada berjuta-juta tahun yang lalu, itulah jadi batu bara. Di Jambi nggak ada, Pak Bupati, nggak ada ya. Berarti tanahnya Jambi ini tanah muda ini ya. Tanahnya Kalimantan itu tanah tua. Apa maksud saya menyampaikan ini? Nabi Adam itu belum sampai 7.000 tahun. Dari beliau sampai sekarang belum sampai 7.000 tahun. Sebelum itu kira-kira siapa? Nah, itulah disebut makhluk pra-Adam. Apa sebutannya? Kalau dalam kitab buku sejarah disebut manusia pra-sejarah. Itu istilah aja. Kita menyebutnya manusia pra-Adam. Kita ini manusia anak Nabi Adam. Ada yang bukan keturunan Nabi Adam, ini bukan? Ya. Mukanya mungkin aneh banget ya. Sayyidina Adam ditemui, disambutlah Nabi Muhammad SAW di langit. Kata perawi hadis ini, baginda Nabi Muhammad SAW lihat Nabi Adam melihat ke kanan senyum, lihat ke kiri nangis. Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wahai ayahanda, kenapa engkau menangis dan engkau tertawa? Apa gerangan? Apa jawaban beliau? Jika aku melihat ke kanan, aku melihat umatku sedang taat. Jika aku melihat ke kiri, aku melihat umatku sedang maksiat. Maka aku menangis, sedangkan kanan aku senyum. Saudara-saudariku makan Allah, mau bikin orang tua kita nangis? Sedih? Kita punya ayah nih, ibu, mau bikin mereka nangis? Jangan. Maka jangan buat maksiat dengan sengaja. Ya, jika sudah berlalu kita bertobat kepada Allah SWT. Nggak ada kita yang terlepas dari maksiat, termasuk al-fakir, tidak ada. Ya, mulai dari mata, telinga, semuanya ada maksiat. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau naik ke langit kedua. Pendek cerita, setelah ditanya-tanya, jadi ada imigrasi langit loh ya, nggak sembarangan orang naik-naik ke langit. Oh ya, Guru Abdul Hakim ada cerita barusan ke negeri jiran masuk office. Ya, itu baru di dunia loh, baru di dunia. Alhamdulillah masuk. Di sana juga sama. Maka dari bumi sampai ke langit sana, sekarang banyak rohani yang sedang antri ingin naik ke langit ke-1. Karena kalau dia naik berarti dia kekasih Allah. Kalau dia nggak naik berarti dia kekasih syaitan. Nanti halu namanya. Halu. Naik ke langit kedua bertemu Sayyidina Isa dan Sayyidina Yahya.
Itu Sayyidina Isa tubuhnya masih tubuh bumi, tapi tubuh spesial. Umurnya 32 tahun setengah, tapi wajahnya waktu meninggal, coba hitung sekarang berapa Masehinya? 2023. Itulah umur Sayyidina Isa, 2023 tahun. Umur siapa? Berarti ada dua nabi, satu di bumi siapa tadi? Sayyidina Khidir, lebih tua dari Nabi Isa. Di langit ada nabi yang belum meninggal, namanya Sayyidina Isa. Dan dalam satu riwayat disebutkan, ada lagi riwayatnya tidak sampai derajat sahih, tapi dibenarkan sebagian ulama, Nabi Ilyas. Beliau sering berada di Hijr Ismail yang baru pulang, yang mau berangkat ke sana, jika dapat kesempatan sholat di situ, baca salam kepada Nabi Yuna Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lalu Nabi siapa? Nabi Ilyas. Insya Allah ketemu. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita ketemu, baru sadarnya kalau sudah selesai. Seringnya begitu. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi paling ganteng sealam semesta. Siapa Bu? Nabi paling gagah sealam semesta siapa? Yang kenceng Bu? Beneran? Pengen lihat Nabi Yusuf nggak? Nih ibu-ibu nih, kalau ke Nabi Yusuf mungkin lupa napas. Kalau bapak-bapak mati cemburu. Nabiullah Yusuf. Jadi alam semesta itu disebut Al-Jamal Al-Muhammadi, keindahan nur Nabi Muhammad SAW. Semua keindahan itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Separohnya dibagi, nurnya dikasih kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Maka beliau berkalam, Jamal Yusuf nisfu jamali. Itu Nabi Yusuf gagahnya, gantengnya, cakep wajahnya, itu separuh gagah wajahku sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada syair Rasulullah SAW dipanggil dengan apa? Ya Jamalu. Itu nama baginda Rasulullah SAW. Ada Bang Jamal nggak sini? Ayo Bang Jamal, mana Bang Jamal? Ah, nggak ada. Kalau ya saya kasih serban nih ya. Ya. Apa kata beliau? Jamalu Yusuf. Coba ikuti. Jamalu Yusuf nisfu jamali. Tunjuknya ke wajah saya ya. Gagahnya Nabi Yusuf, tampannya Nabi Yusuf itu baru separuh tampannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa masyayikh saya menjelaskan, keindahan alam semesta itu keindahan nur Nabi Muhammad SAW. 50% untuk Nabi Muhammad SAW, 25% untuk Sayyidina Yusuf, 25%-nya lagi dibagi dari alam awal tercipta sampai akhir dunia. Maka bunga-bunga yang kita lihat bagus, muka-muka ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang tampan-tampan, ya bagus di tamplan, ya. Itu wajah-wajah, bahkan pesona. Tadi ada bulan sebentar ya, pesona purnama tadi. Semuanya adalah percikan dari 20% yang dibagi dari awal alam dicipta sampai hari kiamat. Coba diulangi, 50% untuk Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, semuanya Nur Muhammad, Nur Muhammad, Muhammad bin Abdullah, begitu turunnya. Separuhnya lagi dibagi dua, 50% yang lagi dibagi dua, 25% untuk alam semesta, untuk bukit-bukit, untuk gunung-gunung, untuk hutan-hutan, hewan-hewan yang lucu-lucu. 25%-nya ada di wajah Sayyidina Yusuf alaihissalam. Makanya ketika ibu-ibu arisan zaman dulu sudah ada, ngumpul-ngumpul
mereka ketika Sayyidina Yusuf yang sangat tampan lewat, mereka tidak terasa sudah melukai tangannya. Itu baru melihat Jamal Yusuf. Gimana kalau kita melihat Jamalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali memberikan semua yang dia punya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau tahu siapa sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat yang sekedar menjadi tameng di perang Uhud ketika tombak melayang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau jadi tameng, tembus itu tombak dari depan dadanya sampai ke punggungnya, siap untuk gugur membela Nabi Muhammad SAW. Nggak terasa sakit. Kenapa? Hanya mandang Nabi Yusuf tidak terasa sakit. Bagaimana mandang Sayyidina Muhammad SAW? Maka orang-orang yang hatinya terasa menderita, hatinya terasa sedih, perbanyak-banyaklah merindui baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan hibur sempurnakan jiwa kita. Hilang, nanti hilang itu sengsara, hilang tuh nestapa, hilang tuh gundah gulana. Tuh yang jomblo-jomblo, ini depan saya kayaknya ada jomblo beberapa nih ya, wajahnya kelihatan ya. Udah berapa langit? Waduh, udah 10:30 nih. Kita kebut ya. Lanjut. Langit ketiga lewat, terus ke langit keempat. Luasnya bukan main. Ternyata di langit keempat, di situ juga ada malaikat, juga ada para nabi, khususnya Nabiullah yang disebut the father of science, Idris alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Idris ini juga unik. Itu tubuh bumi dia, tapi dia sudah pernah meninggal di bumi. Ini enaknya para nabi. Ini enaknya siapa? Para nabi. Nabi itu ngomong, Nabi Idris, Mas Bril, nah ngomong dia ke Sayyidina Jibril, kalau aku mau ngerasain mati boleh nggak? Oh jangan. Enggak, coba-coba aja, ntar kalau udah sakit, udah tahu rasanya meninggal, aku hidup. Akhirnya Sayyidina Jibril negosiasi kepada Allah, diizinkanlah malaikat maut. Masalah meninggal ini bisa negosiasi kalau kekasih Allah. Kalau nggak kekasih Allah nggak bisa. Akhirnya diundanglah malaikat maut. Ketemu aja merinding. Tatapan mata, nafasnya kayak hilang. Dicabutlah dari ujung rambut, pelannya bukan main, tapi sakitnya juga bukan main, sampailah kemudian dia mati. Tapi perjanjiannya apa tadi? Ruhnya dibalikin. Nah, jadi ternyata bisa. Ruh kalau udah keluar boleh dimasukin lagi. Itu yang terjadi, yang kita sebut mati suri. Mati apa? Mati suri itu ruhnya udah keluar, hidup lagi. Bapak Ibu, ada hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Oke? Maka jika ada hari ini ulama pewaris Nabi Idris, dia perilakunya akan sama. Minta mati hidup lagi. Serius. Ya? Maka di beberapa wilayah yang kita temui, ada kekasih Allah sudah mati berkali-kali, hidup lagi. Ini bukan khurafat. Saksi-saksinya bukan orang-orang, hanya orang-orang ahli zikir, juga ahli hadis. Meninggal, hidup lagi. Gimana, percaya nggak? Ulama pewaris para nabi. Nabi ada berapa? 124.000. Jika ada nabi request meninggal terus hidup lagi, maka nanti akan ada wali Allah, dia request meninggal hidup lagi. Disebut dia pewaris Nabi Idris alaihis salam. Kayaknya orang Kuala Tungkal belum ketemu nih ya. Belum. Tanjung Jabung Barat belum ada. Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Dia ada mungkin di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Udah berapa langit?
Langit kelima, ayo tebak, Nabi siapa? Langit kelima ada yang tahu? Belum ke sana ya? Di langit kelima, beliau bertemu dengan saudaranya Sayyidina Musa. Namanya Sayyidina Harun. Siapa namanya? Sayyidina Harun ini ahli dakwah. Lisan dia lebih fasih dari Sayyidina Musa. Sayyidina Musa lidahnya sedikit agak terganggu karena ada asbab. Tapi yang dapat kalam wahyu Sayyidina Musa. Jadi Sayyidina Musa ini punya wazir. Wazir ini pembantunya. Itulah Sayyidina Harun. Apa yang dimaksud Sayyidina Musa disampaikan Sayyidina Harun. Jadi ada orang jadi nabi karena keberkahan saudaranya. Begitu juga ada orang jadi nabi, jadi wali nanti di akhir zaman. Bukan jadi nabi, nabi sudah nggak ada lagi, karena berkah doa daripada saudaranya, orang tuanya, guru muridnya. Ya, kan didoakan Nabi Musa. Naik terus, itu Nabi Harun jenggotnya, oh nggak ada kiai yang punya jenggot panjang di sini ya. Jenggotnya panjang sampai ke dadanya lebih. Jadi kalau ada ngeliat orang jenggot panjang jangan ejek, karena dia mengikuti sunnah Nabi siapa? Nabi, oh itu lumayan tuh Pak ya, jenggotnya sampai di sini ya. Panjangin lagi Pak. Sampai ke dada Pak ya. Biar ada pewaris jenggot Nabi Harun. Kalau mau Pak nggak apa-apa. Ya. Nabi Harun itu ketika gagal berdakwah, Nabi Isa baru pulang, yang ditarik apa? Jenggotnya yang ditarik. Tenang Pak, saya nggak tarik jenggotnya Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya beruntung yang punya jenggot mengamalkan sunnah. Yang belum punya tidak boleh bilang yang kami punya jenggotnya bebek ya. Apa kambing? Oh, hati-hati, itu menghina Rasul itu ya. Oh, bagaimana dengan ada kitab Ibnul Jauzi yang menukil bahwa orang yang berjenggot itu goblok? Ada nggak begitu? Itu kalau jenggotnya amburadul, kalau jenggotnya rapi nggak masuk. Ya, dulu memang ada semacam momok, orang berjenggot panjang nggak teratur itu tanda kurang cerdas. Tapi itu sudah dibantah dengan adanya baginda Rasulullah SAW. Ya. Baginda Rasulullah SAW punya murid Abdullah bin Umar. Beliau, kalau beliau beda dengan Nabi Harun. Setiap kali melewati satu genggam itu dipotong. Ya. Tapi yang mau potong lebih, nah itu urusan sendiri. Tergantung imam yang diikuti ya. Imam saya berjenggot soalnya, maka saya berjenggot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nabi Harun, langit berapa lagi? Langit 6. Langit ke-6 saudara Nabi Harun. Siapa namanya? Nabi Musa itu artinya anak air. Itu arti Musa. Anak yang dihanyutkan ke air. Namanya sama dengan Dajjal di akhir zaman, namanya sama. Musa, cuma binnya yang beda. Musa bin Imran, yaitu Musa bin siapa gitu ya, bin Yusha namanya. Bedanya apa? Nabi Musa bin Imran dihanyutkan ibunya supaya selamat, sedangkan Musa Dajjal yang disebut Samiri, negerinya negeri Samara, banjir, lalu Allah hanya izinkan Sayyidina Jibril selamatkan satu bayi yang sedang hanyut, namanya Musa yang kemudian jadi Dajjal. Sama-sama berguru kepada Nabi, kepada seorang malaikat namanya Jibril. Makanya Dajjal itu sakti Bapak Ibu. Dajjal itu sakti, bisa terbang, bisa menciptakan apa, bisa menciptakan seakan-akan yang mati hidup lagi. Tapi itu palsu semua. Ini begini nih gak hujan, dia bisa panggil hujan. Dia punya tentara jin-jin kafir, dia panggil, jin kafir, bawa, tiup, suruh tiup, itu semua awan nanti ngumpul. Agak ngeri di akhir zaman itu nanti ya.
Semoga kita yang tidak kuat Allah ambil lebih dahulu, ya. Yang kuat berjuang Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu naik ke langit berapa? 7. Wah, di langit ke-7 luar biasa. Ternyata di sana ada Ka'bah yang mirip dengan Ka'bah di bumi, tapi tidak hitam. Ka'bahnya bercahaya putih. Di tiang-tiang Ka'bahnya Sayyidina Ibrahim sedang selonjoran kakinya lagi selonjoran, nyandar santai-santai, juga ada jenggotnya. Masuklah Sayyidina Muhammad ke sana. Beliau lihat setiap harinya langit, ini harinya langit, ada 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar lagi sampai kiamat. Berarti ini luas. Nama Al-Baitnya jika di Mekah disebut Al-Baitul Haram, maka di sana disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, yang mana Allah bersumpah dalam surat At-Tur. Apa namanya? Al-Baitul Ma'mur. Ma'mur itu artinya ramai. Rumah Allah yang ramai. Itu mereka tawaf. Maka siapa saja yang bertawaf di bumi ikhlas dapat pahala malaikat yang tawaf di langit. Apa yang mereka baca sedang tawaf? Yang mereka baca kali tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dibaca lagi tawaf. Jadi kalau kita tawaf, baca zikir banyak-banyak, jangan selfie. Sedang syahdu nih di depan Al-Masjidil Haram, sedang khusyuk akhi, sedang di depan Ka'bah, terus tangannya begini sedikit gitu ya. Jangan, itu namanya sum'ah. Apa arti sum'ah? Man samma'a samma'ahu Allah. Siapa yang suka pamer, Allah akan pamerkan aibnya. Hati-hati ya. Nabi Muhammad SAW nggak pernah tuh ya selfie di depan Ka'bah, tuh nggak ada. Bid'ah itu Pak. Tapi kalau mau ke Ka'bah boleh, tapi jangan begini. Masukkan cinta Ka'bah itu karena dia dimuliakan Allah. Masukkan ke dalam hati cinta kepada Allahnya. Karena kita tidak menyembah batu bata yang ditumpuk-tumpuk itu. Kita menghormatinya karena Allah mentakzimnya. Itu perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Ibrahim kemudian ngobrol dengan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW masih hidup, Nabi Ibrahim secara fisik sudah wafat. Mereka berkalam-kalam. Apa artinya? Orang yang hidup boleh, dan secara ilmu akidah disebut mungkin sekali bisa berdialog dengan sudah wafat. Ini dalilnya hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadis sahih. Apa dialognya? Nah ini coba lihat. Orang sudah wafat kirim salam kepada yang sudah hidup. Kata Sayyidina Ibrahim, wahai cucuku, wahai Nabi Saleh, Nabi yang saleh, sampaikan baligh salami li ummatik. Iqra, bacakan salam kepada umatmu dariku. Ini umat Nabi Muhammad bukan? Sallallahu alaihi wasallam. Benar. Semua yang hadir malam ini dapat salam dari kakek para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Gimana? Mau jawab nggak? Makanya dijawab lewat salawat Ibrahimiyah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka, surga itu tanahnya subur, tapi belum ada pohonnya. Maksudnya apa? Kapling-kapling mereka subur-subur, tapi di luar kapling mereka, ya, dan termasuk kapling mereka itu belum ditumbuhi kecuali yang sudah Allah ciptakan dari dahulu. Maka tanamilah kapling surgamu dengan memperbanyak
subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Bapak Ibu ini kalau baca habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar, itu nanti kiamat jadi orang kaya, jadi orang tajir, lebih kaya dari orang paling kaya di Jambi. Cukup baca apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 3, tutup la ilaha illallah. Apalagi kalau baca Allahnya lebih banyak. Kalau di TKN itu 165 kiai, 165. Ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 70.000, ada yang 70.000 kali 7, macam-macam teknik melatih zikrullah. Jadi siapa yang orang-orang hari ini membid'ahkan zikir dengan menghitung, nanti coba kita taruhan nanti di akhir zaman, di hari kiamat. Taruhannya nanti di sono, ya, di sono nanti penghabisannya. Itu mereka yang tidak mau berzikir dengan menghitung itu bukanlah orang-orang tajir di akhirat. Tabungannya dikit. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud disebutkan, ya, subhanallah bihamdih gharsun fil jannah. Satu subhanallah bihamdih itu adalah satu pohon besar di surga. Itu pohon di surga, kalau yang besar satu, kalau kita jalan di bawah pohon 100 tahun baru sampai di ujungnya. Satu subhanallah. Mau punya nggak? Hah? Mau punya? Maka jangan tinggalkan wasiat Nabi Ibrahim. Baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allah barallah, setiap pagi sore 100. Mau ngamalin? Mau jadi orang kaya di akhirat? Ya, orang paling kaya di dunia, yang banyak tabungannya, yang besar rumahnya, yang banyak kendaraannya. Orang yang paling kaya di akhirat, orang yang nabung nama Allah dari sekarang. Mari kita tabung nama Allah itu, ya. Kalau punya tabungan, bisa bantu orang nggak? Kenapa para mursyid bisa memberi syafaat muridnya, memberikan madad namanya? Karena tabungan zikrullahnya banyak. Ada orang yang membantu dengan tabungan, ada yang membantu dengan koneksi. Koneksi itu namanya ma'rifatullah. Kalau kita kenal, maka koneksinya banyak. Nabi Muhammad SAW bantu umatnya tidak hanya dengan tabungan sholat dan zikirnya, tapi juga dengan koneksinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada nabi yang dapat izin untuk berkoneksi kepada Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hatta Ibrahim, hatta Nabi Ibrahim itu nggak boleh kasih syafaat sampai aku izinkan beliau memberi syafaat. Bayangkan, Nabi Ibrahim nggak boleh bantu umatnya sampai Nabi Muhammad berikan ijazah. Kira-kira begitu. Ijazah itu artinya izin, membolehkan. Hebat nggak Nabi kita tuh? Luar biasa hebat, ya. Makanya zuriat beliau kita ta'zimi, walaupun bukan orang alim. Syukur-syukur kalau dia orang alim, maka ta'zim kita darajatan, 2 derajat kita ta'zim kepada beliau. Sudahlah zuriat Nabi, beliau ini juga orang alim, pewaris nasab dan ilmu sanad. Pendek cerita. Nah, ini puncaknya. Sebenarnya ceritanya masih panjang. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak naik, sampailah di satu pohon bernama Sidrah. Pohon Sidrah ini nggak ada mirip pohonnya di sini, ya. Itu daunnya lebar-lebar seperti telinga gajah, ka'adhanil ibil, ka'adhanil fil, ya, bukan ibil, seperti telinga gajah. Telinga gajah besar apa kecil? Sudah kebayang? Ada pohon punya daun lebar, itu dedaunan tertulis di situ takdir kita semua. Maka Sidratul Muntaha, lembaran-lembarannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disitulah lembaran takdir kita ada. Nah, lembaran itu, ya, per daun itu per orang.
Maka setiap orang ada yang lahir, lembarannya turun. Jika dia meninggal, berarti lembarannya sudah jatuh ke bumi. Gitu ibarat kiasnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pohon, kata beliau, tidak pernah aku melihat pohon serindang seindah sidrah, yang mana ujung alam semesta ada di sana. Maka disebut Sidratul Muntaha. Muntaha bahasa Arab artinya fihi yantahi al malaikah wal alam. Alam dan malaikat berhenti di situ. Ternyata di atas itu ada alam lain lagi. Disebut kursi, raf-raf dan arash. Sampai ke atas. Sayyidina Jibril hanya boleh sampai di sana. Sayyidina Muhammad lanjut ke atas. Pertanyaan terakhir, kalau pertanyaan berikutnya sudah banyak yang tahu. Kalau beliau bawa oleh-oleh 50, sholat kemudian jadi 5, semua orang udah tahu. Tapi pertanyaan saya, Sayyidina Jibril nggak boleh naik. Kalau naik kebakar. Sayyidina Muhammad SAW boleh naik. Man ayyuhuma afdal, mana yang lebih mulia, Sayyidina Muhammad SAW atau Sayyidina Jibril alaihissalam? Mana yang mulia? Mana yang lebih tinggi? Nabi Muhammad atau Jibril? Mana yang lebih kuat? Sayyidina Muhammad SAW atau Sayyidina Jibril? Sayyidina Muhammad SAW. Ya, makanya berdasarkan hadis Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain ini, ulama kita punya kaidah, annan nabi ay nabiyina Muhammad SAW afdal min sairil anbiya wal mursalin wa sairil malaikah. Nabiuna Muhammad SAW lebih mulia dari semua makhluk, semua nabi rasul, bahkan semua malaikat. Bahkan malaikat pemikul aras pun masih di bawah beliau. Kita beruntung, ya. Itulah sang nabi, Nabi Muhammad alladzi urija ila samawatil ula. Nanti boleh request sebelum penutup? Hayyul Hadi. Hafal? Itu kisah beliau naik. Ya. Mau dengerin sebentar Bapak Ibu? Sudah siap belum? Baru saya turun. Ntar nggak didengerin lagi. Khair? Boleh dimulai? Bismillah. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'ana ya muhdar. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ala ma'ana ya muhdar wa ibadi yawmal wadi nabiyuna Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ala ma'ana ya muhdar wa ibadi yawmal wadi هذا
المختار أي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا مختار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار على العرش رد الجبين وكلمه المولى الجليل وهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي بأجمل ذكرى صلوا على بعد يا مضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي. Masya Allah. Ngerti nggak Bu isinya? Bahwa yang dibaca itu paham nggak? Ada yang paham ya? Kalau depan-depannya paham. Satu kalimat sebelum saya tutup. Alal arsi raqal jamil fakallamahu rabbunal jalil. Itulah hakikat Mi'raj. Alal arsi, naik ke puncak aras. Aras itu adalah makhluk Allah paling besar di alam semesta. Dicipta 4000 tahun setelah dicipta nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini bumi ini diliput oleh aras. Makhluk yang disebut azim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan sholat di puncak aras. Jika tadi Nabi Ibrahim puncak langit, sedangkan Nabi Muhammad SAW di puncak arsy. Itulah ibadah tertinggi sang baginda. Fakallabahu rabbunal jalil, sang jamil, ya, faraqal jamil, maka sang jamil yang maha tampan, yang sangat tampan, Sayyidina Muhammad SAW naik raqa taraqi, naik sampai ke aras yang puncak. Fakallamahu, lalu diajak berbicara. Itulah ibadah tertinggi Sayyidina Muhammad SAW, beribadah dan langsung berbicara dengan sang pemilik aras, Nabi Muhammad SAW. Nur Nabi Muhammad SAW dicipta 4000 tahun sebelum aras. Nur Muhammad bin Abdullah itu dia juga, bedanya nur lebih itu asalnya alam, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah porosnya alam. Sekarang saya tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau aras? Nabi, kenapa? Nurnya lebih tua daripada aras. Itulah yang kemudian menjadi ilmu ma'rifatullah yang tersimpan di dalam kolbu Rasulullah SAW, yang nanti turunnya bertahap kepada pewaris-pewarisnya. Makanya ilmu itu berkembang. Jika ilmu pengetahuan yang zahir bertambah, maka ilmu ma'rifat batin pun berkembang dan bertambah. Semoga Allah Ta'ala menakdirkan kita menikmati ilmu-ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kita kirimkan Fatihah untuk baginda Rasulullah Al-Jamil.
Begitu juga kepada ulama-ulama yang berdakwah di negeri ini, yang berjuang untuk memperjuangkan negeri ini, dan semua masyaikh-masyaikh yang sudah berdahulu. Kita kirimkan untuk mereka surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kenapa ya masih besar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi